Baik, selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Christian Duputra dengan NPM 24782447. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang Kisco Packet Tracer dari 3.3.12 dengan judul VLAN Configuration atau konfigurasi VLAN. Oke. Oke, di sini saya sudah mendownload filenya. Langsung saja kita tanpa berlama-lama. Di sini ada addressing table yang dimana ada device, interface, IP address, subnet mask, lalu VLAN. Lalu tujuannya PC ya. Lalu tujuannya untuk part 1, part 2, part 3. Yang part pertama ini adalah verifikasi konfigurasi VLAN default. Lalu yang kedua ada konfigurasi VLAN, yang ketiga ada menetapkan VLAN ke port. Nah, di sini ada background, lalu part 1. Nah, part 1 ini on S1 issue the command the display all VLANs configured by default all interface are assigned to VLAN 1. Oke, jadi di sini adalah pada switch 1 jalankan perintah yang menampilkan semua VLAN yang dikonfigurasi. Oke. Kita akan ke switch 1. Nah, di sini ya. Kita enable dulu. Nah, jalankan perintah show VLAN brief. Oke. Show VLAN brief. Nah, di sini banyak tampilan pada port 1, port 2, port 3 dan sampai dengan gigabyte Ethernet 02. Di sini statusnya aktif, default, VLAN name-nya masih default semua gitu ya. Nah, lalu angka 2 mana angka 2? Ini step 2. Nah, perhatikan bahwa setiap PC dapat melakukan ping ke PC lain. PC 1 ping ke PC 4, PC 2 ke PC 5, PC 3 ke ping ke PC 6 dan begitu. What benefit, apa manfaat VLAN provide to the network? Manfaatnya adalah penggunaan VLAN ini dapat pengurangan biaya, lalu kinerjanya lebih tinggi, terus mitigasi badai siaran, lalu peningkatan efisiensi staff TI. Nah, lalu kita masuk ke bagian yang kedua, configure VLANs. Nah, langkah pertama kita buat nama VLAN di switch 1. Create the following VLANs names are case sensitive and must match the requirement XLT. VLAN 10 namanya faculty staff. Nah, di sini ada keterangannya ya. Kalian buat dulu VLAN 10 sampai dengan VLAN 150 dengan nama yang sudah tersedia di sini. Langsung saja. Tadi sudah kita hidupkan, langsung kita masuk ke configure terminal. Nah, setelah kita masuk ke sini, kita langsung masuk saja ke VLAN 10. Nah, sudah masuk ke VLAN 10, kita langsung aja buat nama untuk VLAN 10. VLAN 10 ini namanya, di sini ada perintah name faculty staff. Faculty garis miring faculty garis miring S besar ya, staff. Oke, di sini completionnya bernambah jadi 5%. Selanjutnya kita akan membuat VLAN 20, 30, 99, 150. Langsung saja kita masuk ke VLAN 20. Kita buat namanya juga seperti name GUES default.
namanya harus sama ya. Kalau namanya nggak sama dia nggak nambah compressionnya. Goes default tutup kurung, lalu kita enter. Student neng, salah, pantas nggak nambah. Student siswa ya, VLAN 20. Nah, nambah jadi 90%, 9%, lalu kita akan masuk ke VLAN 30. VLAN 30. Lalu kita kasih namanya GUIS default. Kita enter, nambah menjadi 13%, lalu kita masuk lagi ke VLAN 99. Lalu kita ketikkan seperti biasa name caps lock semua, voice oke. Name salah, name manajemen manajemen and native. Oke, nambah menjadi 18%. Kita cek dulu, cek result apakah benar ya. Kita kurang VLAN 150 ya, langsung saja kita buat VLAN 150. Oke, kita jangan lupa masukkan namanya, name voice, nambah menjadi 22%, berarti benar. Selanjutnya kita masuk step yang kedua, perintah which command will only display the VLAN name, status and associated ports on a switch. Jadi perintah mana yang akan menampilkan nama VLAN lalu status port yang terkait pada switch. Perintah apa? Ya kita masukkan lagi, kita jangan lupa exit dulu. Exit lagi. Nah, di sini kita ketikkan show VLAN brief. Nah, di sini tadi kan status VLAN name-nya masih VLAN name, terus status portnya masih default, lalu aktif. Kita lihat di sini VLAN name-nya VLAN name. Nah, VLAN 10 namanya faculty staff 20, 30, 99 dan lain-lain. Tuh, sudah terbuat ya, di sini sudah masuk aktif. Lalu selanjutnya kita ke langkah 3, use the same command from step 1 to create and name the some VLANs on switch 2 dan switch 3. Jadi gunakan perintah yang sama dari langkah 1 untuk membuat dan memberi nama pada switch 2 dan switch 3. Oke, kita langsung saja ke switch 2 ya. Perintahnya sama. Duh, mana nih, kok nggak mau? Bang, kenapa ini bang, nggak mau bang? Oke, jangan lupa kita enable. Setelah enable, kita masuk ke configure terminal, lalu kita ketikkan sama seperti yang pertama, VLAN 10, terus name-nya apa tadi, fakulti garis miring fakulti garis L2 ya, fakul LL fakulti staff staff. VLAN 10, lalu kita lanjut VLAN 20,
name siswa, name student, filen 20, name student, lalu kita enter. Coba kita cek dulu bener nggak perintahnya tadi. Filen name, filen 10, oh filen 10 nya belum, ada yang salah. Kita masuk dulu filen 10, lalu kita ketikkan ini nih, ini kita salin aja biar nggak salah. Oh ini L2, di sini L1, pantes salah. Kita paste aja tuh L1 ya, kan nambah 31%. Kalau nggak percaya kita lihat tuh sudah. Selanjutnya kita akan buat filen 20 udah, filen 30 kita masuk name guys, default, lalu enter kan menambah jadi 36%. Lalu kita masuk ke filen 99. Oke, sudah kita masuk filen 99, lalu kita ketikkan name manajemen and native. Oke, menambah jadi 40%. Dan terakhir kita akan membuat filen 150. Kita buat name-nya voice. Name voice, lalu kita enter. Oke, nambah menjadi 44%. Selanjutnya step ketiga. Udah step ketiga tadi. Oke, tadi kan kita baru buat switch 2 ya. Kita masuk ke switch 3. Sama aja perintahnya. Kita enable dulu. Kita hidupkan. Lalu kita masuk configure. Udah masuk configure terminal. Lalu kita masuk ke filen 10. Namanya jangan lupa kita kasih name. Faculty staff. Nambah jadi 50 kan. Kita masuk filen 20. Lalu kita ketikkan name students. Oke, jadi 54%. Kita masuk ke filen 30. Guest default tamu. Oke, nambah jadi 58% ya. Kita lakukan lagi filen 99. Lalu kita masuk name manajemen and M-nya nggak kepencet lagi. Manajemen and native. Lalu setelah itu kita ketikkan yang terakhir filen 150. Name voice.
Oke, nambah menjadi 67%. Kita akan lihat check result assessment item. Oke, di sini yang belum pada switch 2 dan switch 3. Switch 2 dan switch 3 saja akan mengkonfigurasi fast Ethernet 011 sama ya, 011 018 06 011 018 06. Oke. Oke, mana tadi? Selanjutnya setelah kita selesai pada step 3, kita akan ke step 4, verify the VLAN configuration. Konfigurasi VLAN ya. Di sini kita lihat bagian 3-nya, assign VLANs to port. Jadi tetapkan VLAN ke port aktif di switch 2. Ya. Nah, configure the interface as access port and assign the VLAN as follow. Jadi konfigurasikan sebagai port akses dan tetapkan VLAN sebagai berikut. VLAN 10 fast Ethernet 011. Oke, ini pada switch 2. Oke, kita masuk ke switch 2 langsung saja. Kita masuk ke VLAN 10 ya. Salah. VLAN 10. Setelah kita masuk VLAN 10, kita konfigurasikan interface. Kok nggak mau? Oh, di luar ini. Interface 011 switch port mode akses. Lalu kita switch port lagi, akses. Seharusnya mau ya. Kan mau. Switch port akses VLAN 10. Coba kita cek result. Tuh, nambah ya dia pada switch 2. Langsung saja tanpa lama-lama. Tetapkan yang B, tetap saya assign the remaining port to the operated VLAN. Jadi tetapkan port yang tersisa ke VLAN yang sesuai. Jadi sama aja ya, kita perintahnya cuman beda interface sama VLAN-nya. Oke, kita langsung masuk. Kita tetapkan lagi tadi. Kita keluar dulu. Exit. Interface F0 11 ya. Enggak, 018. Lalu kita masuk, lalu kita switch port mode akses, lalu kita ketikkan VLAN 20. Oke, nambah menjadi 77%. Selanjutnya kita akan masukkan fast Ethernet ke switch 30 VLAN 30. Jangan lupa kita ketikkan interface F0/20 06. Nah, lalu kita ketikkan tadi switch port mode access. Jangan lupa VLAN-nya kita ganti jadi VLAN 30. Tambah menjadi 82%. Coba kita lihat. Oke, hijau semua ya. Tinggal yang switch 3. Nah, lalu langkah yang kedua. Oke, udah.
step 3. Asik main. Tetapkan voice VLAN ke faster node 0 sampai dengan 11. Oke. Sama aja ya kayak tadi. Kita keluar dulu, exit, lalu kita ketikkan interface F0 slash 11. Udah masuk, lalu kita ketikkan namun yang ini berbeda nih. Ini perintahnya ada mls cost terus cost. Jadi kita baca dulu ya sebelum masuk dari sini. As shown in the topology, the switch 3 Ethernet non interface connect to Cisco. Jadi switch 3 ini pada fast Ethernet 0/11 terhubung ke telepon dan PC 4. Nah, IP ini berisi sekitar 10 sampai 1000 ya. 10 hingga 100 switch. Nah, lalu the switch 3 F0. Jadi antarmuka switch 3 ini harus dikonfigurasikan untuk mendukung lalu lintas pengguna VLAN 150. Nah, antarmuka juga harus mengaktifkan QoS dan mempercayai nilai kelas layanan COS. Oke. Jadi hampir sama, cuman MLS COS terus COS ini kita masukkan pada switch 3. Jangan lupa MLS ya. MLS COS terus COS. Lalu kita enter switch voice VLAN 150. Oke, nambah ya, coba kita lihat. Akses VLAN incorrect. nol sebelas tuh switch nah kita masuk ke VLAN 10 dulu ya. Iya, VLAN 10 dulu. Baru kita salah deh. MLS ini baru kita kok nggak mau juga akses VLAN incorrect. Salah dia. Coba kita ulang aja, exit. Kita ketikkan interface F0/11.
enter, lalu kita ketikkan switch port mode akses, lalu kita enter switch port akses VLAN 10 ya. Nah, oh gini ternyata. Oh, lalu kita ketikkan lagi MLS cos terus cos, lalu kita ketikkan switch. Nah ini dia dah. Oke, lalu kita masuk ke interface, lalu kita keluar dulu, jangan lupa exit. Kita ketikkan interface F0/18, lalu kita enter. Kita ketikkan perintahnya sama kayak tadi ya, switch port mode akses. Nah ini VLAN berapa? 18, ini VLAN 20. Oke, lalu kita ketikkan seperti tadi MLS, lalu kita ketikkan udah ya. Oh ya, udah aktif. Apa perlu 150 lagi? Oh enggak, cuman 150 tuh untuk di faster mode 0/11, berarti cuman di VLAN 10 ya. Lalu kita keluar dulu ya, exit. Kita masuk interface F0/6, kita masuk, kita ketikkan switch port mode akses, lalu VLAN nya jangan lupa VLAN 30, lalu enter. Lalu kita ketikkan enggak ya, switch port mode akses MLS terus. Oke, coba kita cek result. Oke, di sini sudah semua, sudah hijau semua ya. Kita close dulu. Tadi kan kita udah sampai step 3, lalu sudah semua kita anuin. Lalu step 4, verifikasi hilangnya konektivitas. Sebelumnya PC yang berbagi jalan, berbagi jaringan yang sama dapat saling ping dengan sukses. Coba kita lihat ya pada switch 2. Kita ketikkan show VLAN brief, kita ketikkan N aja, so VLAN brief. Oke, di sini kita akan melihat, pelajari keluaran dari perintah berikut pada switch 2 dan jawab pertanyaan berikut berdasarkan pengetahuan Anda tentang komunikasi antar VLAN. Perhatikan dengan saksama pada port gigabit 0/1. Try ping between PC1 dan PC4. Oke, coba ping antara PC1 dan PC4 meskipun port akses telah ditetapkan ke VLAN sesuai. Apakah ping berhasil? Jelaskan. Ping 1 ke PC4. Ping PC1 ke PC4 tadi katanya. Oke, PC4 mana? 172.168.1.
17.10.24. Kita lihat pingnya apakah berhasil. Request timeout ya teman-teman, tidak berhasil. Oke, jadi jawabannya tidak, karena port antar switch berada di VLAN 1. Dan PC 1 ini serta PC 4 berada di VLAN 10. Jadi gak berhasil. Terus what could be done to resolve this issue? Apa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Tuh, upaya apa yang kita dapat lakukan. Jadi upaya yang dilakukan itu konfigurasi port antar switch sebagai port trunk. Oke. Sudah 100% juga, sudah selesai. Oke, cukup sekian video penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.